Selamat sore ibu-ibu. Shalom. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah menghadiri panggilan kami untuk dalam acara pertemuan P2K2 kita pada hari ini. Seperti halnya pertemuan kita di bulan yang lalu. Di bulan yang lalu kan kita sudah melakukan pertemuan tuh. Jadi hari ini untuk pertemuan yang kedua kalinya, dan itu akan berkelanjutan. Nah, hari ini Ibu, saya sebagai pendamping dari Kepulauan Mentawai, Adelvina, akan membantu merubah pola pikir ibu-ibu pada hari ini, yang hadir pada hari ini. Cara mengasuh anak yang baik, itu yang akan kita bahas. Jadi pembahasan kita sebelumnya tentang mengasuh anak yang baik. Nah, sebelum kita melanjutkan yang materi berikutnya, saya mau tanya dulu ibu-ibu tentang materi yang kemarin. Oke, Ibu Nina, coba sebutkan materi kita yang kemarin apa? Ya, pintar. Tentang menjadi orang tua yang lebih baik, tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, apa tipsnya dari menjadi orang tua yang lebih baik, Ibu Puput? Iya, cara menjadi orang tua yang lebih baik itu harus lemah lembut, tidak boleh kasar, tidak boleh marah-marah, ya Ibu ya. Baik, terima kasih sudah mengingat pertemuan kita yang lalu. Dan hari ini, pertemuan kita hari ini, kita membahas tentang memahami perilaku anak. Nah, sebelum kita melanjutkannya, tunggu sebentar ya ibu-ibu. Ya Bu. Nah, sebelum kita melanjutkannya, saya ingin menjelaskan dulu materi kita yang hari ini, meningkatkan perilaku baik anak dan mengurangi perilaku buruk anak. Kita berada di topik yang ini, pintar mengasuh anak di rumah. Kita menggunakan ini, flip chart ini untuk materi kita yang hari ini. Jadi pintar mengasuh anak di rumah, maksudnya di sini ayah dan ibu berkolaborasi untuk di dalam pengasuhan anak di rumah. Karena di mana pendidikan anak yang nomor satu itu ia di rumah. Nah, sikap dan perilaku orang tua itu tercermin kepada pertumbuhan dan perkembangan pola pikir anak yang tadi. Nah, di sini saya akan mencoba membuat kelompok kepada ibu-ibu, kelompok 1, 2, dan 3. Jadi kelompok 1 ini akan membahas tentang menjadi, tunggu sebentar ya ibu-ibu. Ya Bu. Jadi di kelompok 1 membahas tentang cara mendidik anak, cara mengatasi anak dari perilaku buruknya. Kalau yang di kelompok 2 tentang apa ya? Bang. Oke. Di sini kita ada flip chart ini. Jadi yang kelompok 1 membicarakan tentang cara mengurangi perilaku buruk anak di usia 2 sampai 8 tahun. Kalau yang di kelompok 2 itu cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja yang seperti ini. Dan yang di kelompok 3 yang Ibu diskusikan tentang kebaikan anak di dalam keluarga. Silakan ibu-ibu bicarakan dengan teman-teman caranya seperti apa. Saya kasih waktu 3 menit saja. Baik, yang untuk perbincangan kelompok kita selesai. Silahkan kelompok 1 jelaskan. Ya, mantap. Jadi yang di kelompok 1 ini menjelaskan tentang cara mengurangi perilaku buruk anak. Yang pertama di sini menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Nah,
jelaskan akibatnya dari perilaku buruk anak tersebut. Contoh, jika anak bertengkar dengan temannya, jelaskan kepada anak tersebut masalahnya apa, akibatnya apa. Anak itu bisa berdarah, anak itu bisa sakit, dan dia tidak akrab lagi dengan temannya. Itu salah satu contoh. Yang kedua, membuat aturan bersama anak. Membuat aturan bersama anak itu contohnya seperti ini. Jika kita di dalam sebuah keluarga, harus ada aturan di dalam rumah. Sepakati bersama anak. Jika pulang sekolah, makan ganti baju, terus makan dulu, terus istirahat sebentar, terus boleh bermain setelah belajar, terus boleh bermain jam berapa boleh bermainnya. Nanti orang tua akan mengatur jadwalnya. Jadi orang tua mengaturnya bersama anak tadi. Terus memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Maksudnya di sini, ketika anak sudah melakukan kesalahan, kita harus memberikan hukuman. Tidak perlu berat ya ibu-ibu. Nanti dia jadi kesal sama kita. Memberikan dia ketenangan. Contohnya berdiri di depan pintu sebentar. Jadi dia bisa memikirkan, kenapa saya berdiri di depan pintu? Kenapa saya dihukum sama ibu? Oh, kemarin saya seperti ini. Kemarin saya jahat sama si ini. Ya ibu-ibu. Terus mengacukan tindakan yang tidak berbahaya, mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Yang ini maksudnya keinginan anak ini tidak terlalu nomor satu sekali. Jadi kita, bagaimana cara kita mengganti mengacuhkan apa yang diinginkan anak. Jadi misalnya seorang anak minta jajan kepada ibunya, jadi ibu tidak punya uang lagi. Bagaimana cara kita supaya anak yang tadi tidak meminta jajan? Itu penjelasan dari kelompok 1. Yang kelompok 2, cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Yang pertama di sini menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak seperti yang kita jelaskan tadi. Ini yang remaja ini. Terus meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Maksudnya di sini yang disepakati bersama di sini seperti juga yang sudah kita sepakati di sini waktu dia masih SD, sekarang sudah remaja, dan begitu juga seterusnya. Yang kelompok 3 tadi, tips menjadi pintar mengasuh anak di rumah itu, memahami perilaku anak itu, kita sebagai orang tua tidak perlu membentak anak, tidak perlu, orang tua perlu meluangkan waktu juga kepada anak. Jangan sibuk di dalam pekerjaan saja, jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Jadi memahami perilaku anak itu, misalnya ada 2 perilaku baik dan perilaku buruknya. Yang di dalam perilaku baiknya itu ibu-ibu, yang di dalam perilaku baiknya dia melakukan hal yang baik. Jadi kita mengingat selalu hal-hal yang baik yang dilakukan anak tersebut. Jadi mengurangi perilaku buruknya, kita harus banyak berkomunikasi dengan anak tersebut, tidak perlu sibuk di dalam pekerjaan. Jadi kita tahu permasalahan anak, terus anak tersebut bisa di dalam koordinir kita gitu ibu-ibu. Jadi sejauh ini ada pertanyaan ibu-ibu? Satu lagi pertanyaan ibu-ibu tentang apa ibu-ibu? Oke, cara meningkatkan perilaku baik anak. Kita ulang lagi, cara meningkatkan perilaku baik anak. Yang pertama memberikan pujian. Cara meningkatkan perilaku baik anak ya. Yang pertama kita berikan pujian. Terus memberikan penghargaan terhadap perilaku baik anak. Maksudnya di sini memberikan penghargaan ketika anak melakukan hal yang baik. Tidak perlu penghargaan itu terlalu mahal gitu ibu-ibu. Tidak perlu hadiah itu yang harus dibeli, nggak perlu. Misalnya memberikan pelukan saja itu sudah cukup, memberikan ciuman saja itu sudah cukup ya ibu-ibu, untuk menyenangkan, untuk menyanjung, untuk membuat anak itu menjadi senang. Terus bagaimana memuji anak yang sudah bersifat baik itu ibu-ibu?
Jadi ya kita harus puji anak. Maksudnya seperti ini. Ita, tolong ambilkan ibu sapu. Jadi anak itu mengambilkan sapu untuk kita dan kita bilang apa? Terima kasih Ita, sudah bantu ibu, sudah mengambilkan ibu sapu. Oke ibu-ibu. Mungkin sudah berkuar-kuar juga saya ibu-ibu, sudah capek juga, sudah jenuh juga ibu-ibu ya. Jadi kita sekarang saya ada sedikit istilah, ibaratnya menjadi orang tua yang lebih baik itu. Saya punya, silakan ibu-ibu ambil pasir. Pasir itu digenggam itu digenggam dengan kuat, dan dengan kuat, sangat kuat ya ibu-ibu pasirnya digenggam itu. Apa yang ibu rasakan saat menggenggam pasir tersebut? Sakit kan? Iya sakit. Yang pasir itu kita jadikan anak, yang tangan ini kita jadikan orang tua. Jadi karena tangan kita menggenggam pasir sangat kuat, jadi yang sakit ya orang tua. Karena kita menyiksa anak-anak, ya yang susah orang tua. Maka dari itu kita harus bersikap positif terhadap anak. Mungkin sampai di sini pertemuan kita ibu-ibu. Ada pertanyaan? Di sini kita disuruh untuk mempraktekkannya di rumah. Contohnya buat ibu-ibu yang suka marah ya. Cobalah ibu-ibu jangan marah-marah jika anak-anak melakukan kesalahan. Coba ibu-ibu janganlah marah. Coba berbicara dengan lembut, dengan baik. Apa akibatnya? Anak-anak pasti akrab dengan kita. Kita disuruh untuk mempraktekkannya di rumah. Mungkin sampai di sini pertemuan kita ibu. Untuk kedepannya kita akan bertemu di bulan depan dengan sesi dan materi kita yang berbeda. Shalom, selamat sore.